Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 56 Mereka yang berani mendekati, mati. Chu Feng dan yang lainnya mengikuti peta dan terus berjalan. Akhirnya, sebelum langit menjadi gelap, mereka tiba di tempat yang disebut makam. Pada saat itu, makam itu sudah terbuka. Meskipun masih banyak orang yang berbondong-bondong masuk, mereka tidak dapat melihat sosok para ahli alam origin. Yang berarti bahwa orang-orang terkuat sudah masuk. Jadi kita hanya bisa mendapatkan sisa-sisanya saja. Melihat kejadian itu, banyak orang yang putus asa. Jika kita tidak segera masuk, aku khawatir kita bahkan tidak akan melihat sebutir beras pun. Di sisi lain, Chu Feng tersenyum acuh tak acuh dan memimpin untuk masuk lebih dulu. Makam itu dibuat di bawah padang pasir dan ukurannya melampaui imajinasi semua orang. Di kedua sisi terowongan yang lebar itu, batu-batu bercahaya tergantung di mana-mana. Jalan yang diterangi oleh batu-batu itu seterang siang hari. Berjalan di sepanjang jalan, sebelum mencapai 50 meter, sebuah aula bundar muncul. Aula itu diterangi oleh lampu dan pemandangan yang mempesona itu sangat indah. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihat dekorasi dalam ruangan yang begitu mewah. Namun, aula bundar itu bukanlah akhir. Sebaliknya, ada puluhan terowongan di sana. Setiap terowongan sangat dalam dan mereka tidak dapat melihat ujungnya. Chu Feng, kemana kita harus pergi? Melihat terowongan yang seperti labirin, Su Mei dan yang lainnya mengarahkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng yang memiliki kekuatan roh menjadi tulang punggung kelompok mereka. Terowongannya terlalu dalam dan aku bahkan tidak bisa memeriksa ujungnya. Kita hanya bisa berharap keberuntungan. Chu Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi dia tidak ragu-ragu dan memilih sebuah terowongan. Dia bergegas masuk, diikuti oleh Su Mei dan yang lainnya. Setelah memasuki terowongan itu tak lama kemudian, mereka menemukan bahwa di kedua sisi, banyak pintu muncul. Beberapa pintu sudah terbuka dan mereka bisa melihat sejumlah besar obat-obatan spiritual di dalamnya. Di dalam banyak ruangan, orang-orang saling bertarung untuk memperebutkan obat-obatan spiritual. Sini, aku buka yang ini. Chu Feng menyebarkan kekuatan rohnya dan menemukan pintu besi yang paling kokoh. Saat dia tiba di depan pintu, dia tidak berkata apa-apa dan menggunakan gaya kedua dari 3 gaya petir. Seberkas cahaya melintas dan pintu besi yang kokoh itu dibuka oleh Chu Feng. Asteris ledakan. Setelah membuka pintu, gelombang energi spiritual menyerbu ke arah wajah mereka. Rumput roh tanah, rumput roh langit, rumput roh suci, semua yang seharusnya ada di sana ada di sana. Ada beberapa ribu yang dipajang di ruangan itu dan semuanya mempesona. Bagaimana ini bisa menjadi makam? Ini seperti gudang harta karun. Melihat itu, semua orang sangat senang. Mereka tahu bahwa mereka akan mendapat banyak uang karena setidaknya ada beberapa lusin ruangan seperti ini di dalam terowongan. Bai Long, Bai Hu, Ye Taozi, Zhang Tingzi. Kalian berempat jaga pintu. Bai Tong, Su Mei, kami bertiga akan pergi dan minum obat spiritual. Setelah mengatakan itu, Chu Feng, Su Mei, Bai Tong bergegas masuk, mengambil Cosmos Saks dan mulai mengumpulkan obat-obatan spiritual tanpa menahan diri. Tidak peduli apakah itu berkualitas rendah atau berkualitas tinggi, selama itu adalah obat-obatan spiritual, mereka tidak akan melepaskannya. Minggir. Kalau kau tidak bergerak, aku akan membantaimu. Ruangan ini dibuka oleh kami, jadi obat-obatan spiritual di sini adalah milik kami. Hah, barang-barang di sini tidak punya pemilik. Kau pikir itu milikmu hanya karena kau mengatakannya. Namun tepat pada saat itu, terdengar teriakan dari pintu masuk. Melihat ke sekeliling, saudara-saudara dan kelompok itu mulai berkelahi dengan sekelompok orang. Tak seorang pun tahu dari kekuatan mana kelompok itu berasal, namun kekuatan mereka tidaklah lemah. 5 orang di antara mereka mencapai alam roh tingkat 7 dan mereka menekan saudara-saudara dan yang lainnya. Bajingan. Mereka ingin mengambil pekerjaan orang lain. Melihat itu Su Mei dan Bai Tong sangat marah. Sebelum mereka membuka pintu, mereka sudah melihat sekelompok orang. Kelompok itu tidak membuka satupun pintu dan mereka hanya berdiri di terowongan sambil mengamati perubahan dengan tenang. Memang, setelah Chu Feng dan yang lainnya membuka pintu, mereka bergegas datang. Kalian teruslah mengumpulkan, aku akan menghalangi mereka. Chu Feng melemparkan kosmos sak miliknya ke Su Mei dan bergegas menuju kelompok itu dengan langkah besar. Pada saat itu, seseorang tengah bertarung sengit dengan saudara naga dan harimau. Namun, Chu Feng datang membantai seperti iblis. Mereka hanya melihat kilatan petir dan percikan darah. Dalam sekejap, 5 teriakan terdengar. 3 orang dari alam roh tingkat 6 dan 2 orang dari alam roh tingkat 7 jatuh ke dalam genangan darah. Mereka tidak bernapas lagi. Adegan itu membuat sekelompok orang ketakutan dan mereka segera menyingkirkan senjata mereka, mundur, menunjuk Chu Feng, lalu berkata, "Nak, kau berani membunuh. Kau tahu siapa kami?"
Begitu orang itu selesai berbicara, Chu Feng muncul di depannya seperti hantu. Telapak tangannya seperti pisau dan cahaya dingin melintas. Kepala orang itu melayang dan dia terpenggal. Setelah membunuh orang-orang itu dengan bersih, tubuh Chu Feng penuh dengan darah. Dia berdiri di depan pintu dengan mata memancarkan 2 sinar dingin. Dia hanya mengucapkan 5 kata. Mereka yang berani mendekat, mati. Niat membunuh yang besar bagaikan badai yang tak berbentuk membuat sekelompok orang itu ketakutan. Melihat ke-6 anggota yang tewas, sekelompok orang itu marah tetapi tidak ada yang berani mendekat. Mereka ketakutan dengan kekuatan Chu Feng. Meskipun Chu Feng tampak masih muda, semua orang tahu bahwa pemuda itu kejam. Dapat dikatakan bahwa dia membunuh tanpa berkedip. Meninggalkan. Setelah menggertakkan giginya, orang yang tampaknya adalah pemimpin itu berteriak. Sekelompok orang menatap tajam ke arah Chu Feng dan bergegas menuju ruangan lain. Pada saat itu, saudara naga dan harimau, Ye Taozi dan Zhang Tingzi, menatap Chu Feng dengan sangat rumit. Bagaimanapun, mereka masih muda. Meskipun mereka telah mengalami banyak hal, mereka tidak pernah membunuh seseorang dengan tangan mereka. Namun, Chu Feng berbeda. Niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya adalah asli. Dia benar-benar akan membunuh, dan dia sudah melakukannya. Tidak hanya itu, ketika dia melakukannya, dia tidak kenal ampun. Hanya niat membunuh yang dipancarkan oleh orang-orang seperti Chu Feng yang bisa begitu dingin menusuk tulang dan menimbulkan ketakutan dari lubuk hati orang-orang. Pada saat itu, mereka berempat bersukacita dalam hati mereka. Bersukacita karena Chu Feng adalah rekan satu tim mereka dan bukan musuh mereka. Kalau tidak terbayangkan situasi berbahaya apa yang akan mereka hadapi jika mereka menghadapi musuh seperti itu. Jangan tenggelam dalam pikiran kalian. Kalian semua, masuklah dan kumpulkan obat-obatan spiritual. Aku bisa menjaga di sini sendiri, kata Chu Feng kepada mereka berempat. Mereka berempat bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, posisi Chu Feng di hati mereka berubah. Dia bahkan tidak seperti orang yang baru saja bergabung dengan Wings Lions. Dia menjadi pemimpin operasi ini begitu saja. Sejak saat itu, Chu Feng dan yang lainnya terus membuka beberapa pintu lagi. Jumlah obat-obatan spiritual di setiap ruangan semakin banyak dibandingkan dengan ruangan sebelumnya. Pada saat itu, banyak orang yang tidak memiliki mata ingin merampok hasil karya Chu Feng dan yang lainnya. Namun, mereka hanya punya satu akhir, yaitu kematian. Pada akhirnya, niat membunuh di tubuh Chu Feng semakin kuat. Hampir semua orang yang hanya melihatnya, akan langsung berlalu begitu saja. Mereka takut menyinggung orang jahat itu karena niat membunuh yang menusuk tulang itu bukan untuk lelucon. Hanya ada beberapa pintu di kedua sisi yang tidak terbuka, tetapi Chu Feng memutuskan untuk tidak mengambilnya dari orang-orang itu. Mereka terus masuk lebih dalam. Adapun tujuannya adalah untuk mengambil inisiatif. Meskipun sampai sekarang, jumlah obat-obatan spiritual yang mereka dapatkan mendekati 10.000, sebagian besar adalah obat-obatan spiritual berkualitas rendah. Yang terbaik tidak lebih tinggi dari Saint Spirit Grace yang berkualitas tinggi. Adapun manik spiritual, kualitas terbaik, mereka belum melihatnya. Jadi, mereka semua merasa bahwa ada harta yang lebih baik di dalam makam. Bagaimanapun, itu adalah makam seorang ahli di alam mendalam. Namun, saat mereka masuk lebih dalam, bau darah yang pekat tercium ke arah mereka. Saat mereka memasuki aula yang luas, hampir semuanya tercengang oleh pemandangan di depan mereka.